dalam lembah yang gelap. Tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baik. Muda motor baik. Baik. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rancanganmu. Oke, nama gue Radit Yolwan. Lu bisa panggil gue Radit, bisa panggil Pester, bisa panggil Abang, bisa panggil Dedi. Ya, gue sebagai senior Pester dan ngurusin head office, habis itu ngurusin school atau grow department dan juga networking. Stop. Ya, nama saya Vero, biasa dipanggil Opa. Saya wakil dari Pastor Radit dan saya mengurusi misi. Misi. Paling sopan ya. Jadi paling sopan ya. Luar biasa. Ya, nama gue Riko, Riko Karanghetang, bisa dipanggil Abang, Sayang. Maunya Panggil sayang maksudnya. Gue ngurusin local church yang dimana di bawahnya itu ada tim kreatif, tim community, tim care juga. Oke, jadi Muda itu berawal dari sebuah cikal bakal komunitas youth tadinya. Jadi kita ada sebuah gereja, lalu kita mau bikin youth, lalu disitulah baru terbentuk lah di tahun 2000 berapa tuh? 2016 ya. 2015 2015 tercetuslah namanya Muda. Tapi memang Muda ini tadinya kita mau bikin komunitas anak muda. Tapi ya Tuhan bawa ke jalan yang berbeda. Akhirnya di situ kita menjadi sebuah gereja lokal tepatnya di tahun 2000 ya 16 ya. Gereja lokalnya dari Iya, jadi gereja lokalnya terbentuk di 2016 tanggal 12. Luar biasa. Juni. Wih, Karena pas ulang tahun bokap gua. iya. Oh iya. Iya. Siap. Ya. Mantap. Iya, jadi dulu kita lagi pengen bikin komunitas anak muda kan. Terus kayaknya lucu ya. nama muda nih keren nih ya kan. Soalnya kita memang Opa suka mama-mama muda ya. Makanya kayak mama muda ya, mama. Kita pengen banget memang ngejangkau anak muda ya. Dulu kita punya komunitas, punya slogan Change the Youth, Change the Nation ya kan. Jadi memang kita pengen banget jangkau anak muda. Udah namanya muda. Nah, kita cari singkatannya lah. Ya, tadi kan MUDA ya misalnya makin utang, makin ampuh. Wah, ini nggak bisa nih, ini nggak rohani. Atau apa nih? Akhirnya terbentuk kurang lebih cukup lama sampai terbentuk menjadi utuh ya. Iya, kata utuh itu muncul dari salah satu orang lah. Ya, gitu. menjadi utuh dan ya mungkin dengan memang kita punya sifat agak sombong tadinya menjadi utuh dan arogan ya. Tapi jangan kurang bagus. Iya, kurang bagus. Iya kan? Apalagi menjadi utuh dan astaga, lebih enak. Akhirnya ya besoknya gue lagi di rumah ya lagi iseng-iseng muncul lah kata asli itu dan memang jujur ya bisa lihat lah kita memang sangat mengembrace yang namanya keaslian. Pokoknya harus jadi apa adanya. Tapi nggak hanya apa adanya. Makanya ada kata utuh itu karena utuh itu tentang menjadi seperti Kristus ya. Akhirnya udahlah gue telepon Riko. Gue dapet nih, gue telepon beberapa partner. Akhirnya terjadilah menjadi utuh dan asli. Gitu. Nah, cuma nanti kalau kita udah beranjak dewasa berubah jadi tua, tetap utuh dan asli. Enggak, kita nggak akan ganti. Di antara kita paling pertama gue mau Opa dulu. Jadi dulu waktu Opa masuk itu memang wih gila gondrong ya kan. Terus gitu pakai kupluk. Dulu di belakang tuh. Ada burung hantu sini 5 dong. Jadi gua ketemu Opa 2008 2009 lah. 2008. Ya 2008 2009. Di situ juga pertama kali gua masuk gereja tuh 2008 akhir. Nah kebetulan
Opa udah main sama si Ronald itu. Ya, Di Komsel tuh ya. 2008, nah 2009-nya pertama kali kita bikin komunitas. Waktu itu di BRI 2 kan. Ya. Mulailah ketemu situ sama Opa. Nah cuman habis itu ketemu sama Rico di 2012. Gitu. 2012 Februari. Lu bisa ceritain kali. Kalau gua 2012 waktu itu jadi waktu itu diajak lah salam kan dulu kan Pastor Radit dari 2000 tadi dibilang sebelumnya memang sudah ada komunitas yang bergerak di anak muda dan gua dijangkau sama salah satu anak lah ya dari komunitas itu yaitu Tasya jangkau gua dan akhirnya gua mulai bergabung Komsel pertama kali gue ingat banget bulan Februari Jakarta 2012 Timur tuh ya Jakarta di rumah lu Pastor Iya. 2012 baru habis itu minggu depannya langsung acara yang di Jogja dan gua langsung ikut gitu sih story-nya di situ 2012 kalau Opa tadi 2009 ya pertama ketemu tadi ya seperti Pak Soran ngomong ya kita ketemu di komunitas muda komunitas anak muda ya frontline benar di BRI tapi dimulai dari ada yang menjangkau saya yang teman saya di rumah namanya Ronald Gustav terus dia mengajak saya untuk ke komunitas frontline akhirnya ketemu Pak Soradit dan dari situ bilang wah ini orang luar biasa nih agak ketengil itu ikutin aja lah daripada saya sesat kan saya ikutin dia deh. Jadi memang namanya kenapa frontline jadi kita selalu di depan makanya kalau kita ngantri lampu merah kita pasti paling depan ke frontline gitu dan bioskop selalu paling depan sakit lehernya gini tantangannya tantangan sih kayak kita sama sih tantangannya itu dari awal itu ya salah satu memang karena kita mulai anak muda ya jadi kita menyadari sebenarnya uang itu jadi tantangan yang cukup besar tapi pada akhirnya bukan karena ternyata kita bisa lihat bahwa gereja itu nggak dibangun dengan uang ya tapi dibangun dengan kasih dibangun dengan visi nah uang akan datang di situ nah jadi gue setuju sih tadi pertanyaannya justru bagaimana tantangan itu ada di bagaimana kita mengurusi domba-domba yang terpercayakan ya dan kita melihat ternyata buat gue pribadi ya mungkin challenge-nya pasti beda-beda sih ya buat gue pribadi itu satu kita awalnya berusaha untuk mengakomodir semua kebutuhan jemaat kan ini jemaat maunya apa dan sebagainya lalu yang kedua gimana kita benar-benar bisa lead karena nggak bisa dipungkiri ini kan bukan sekedar persahabatan bukan sekedar persaudaraan tapi ini perkeluargaan dan juga ini sebuah pemerintahan kerajaan surga yang pasti ada yang namanya aturan ada namanya kebijaksanaan ada namanya wisdom jadi buat gue pribadi kayak gue harus memimpin Opa yang jauh lebih senior gue juga harus tahu diri kayak gimana gue bisa memimpin tapi gue juga harus menghormati mereka yang lebih senior ini menarik banget dan gimana walaupun gue nggak ada lulusan teologi gue masih banyak kekurangan masih bisa jatuh dalam dosa tapi gimana gue tetap bisa jadi inspirasi itu yang sulit karena gue harus bisa jadi teladan tapi satu sisi gimana caranya untuk bisa tetap jadi apa adanya nah itu sih jadi menghilangkan kepalsuan menghilangkan ambisi mencoba menyenangkan semua orang menurut gue itu tantangannya tapi kalau yang lain-lain ya itu dari pertama uang nggak pernah kayak ayo guys gimana nih nggak ada uang sama sekali nggak pernah selama 4 tahun ini bahkan nggak pernah sama sekali ya paling cuman kayak aduh kita terbatas nih jadi ada hal di kehidupan pribadi yang kita batasi aja tapi kalau dalam pelayanan kita ngerasain sih ya Tuhan kerja banget. Parah. Lo dari kok kayak kesulitan lo apa kok? Tantangan hidup. Sebenarnya tadi kalau tadi para pemimpin terlalu utuh dan asli. Sebenarnya sama aja dengan kita yang masih diproses. Kenapa kita menghalangi orang juga yang lagi bergerak dalam prosesnya? Ya, jujur aja kalau aku pribadi bertumbuh saat ini karena Pastor Radit yang percayain aku pribadi, dia enggak menunggu aku sempurna untuk aku bergerak. Tapi dia menuntun aku, dia percayakan aku untuk bergerak sehingga itu semakin kita disempurnakan. Nah, sama juga para pemimpin kita kalau dibilang terlalu utuh dan asli, tentu sekali lagi pemahaman utuh dan asli bukan sekedar hidup seenaknya, tapi ada kebenaran di dalamnya. Ya, karena berbahaya juga kalau cuma sekedar solidaritas ya Pastor ya. Kumpul-kumpul itu yang kita pernah alami di sebelumnya ya kayak gitu. Jadi kumpul oke banget, asli banget, saling tapi menerima. Benar, tapi nggak ada keutuhan, nggak ada goal keutuhan itu. Nah, kita belajar dari situ, berangkat dari situ, akhirnya kita melihat ya udah asli itu emang harus
harus ada dalam kehidupan kita, karena kita nggak akan bisa menemukan the real you, the real kitanya itu kalau kita nggak menjadi real. Ya, apa adanya kita itu jadi pintu untuk kita jadi benar-benar jadi bejananya Tuhan. Dan kenapa kita percayakan kepada anak-anak yang sedang dalam proses, kita pun sebenarnya lagi dalam proses, makanya jangan tunggu sempurna untuk bergerak. Justru waktu kita bergerak, kita semakin disempurnakan. Dan kita ini sama-sama. Jadi aku rasa sih itu sih yang menjadi fondasi kuat kenapa kita berdiri juga buat anak-anak yang demikian. Ya. Dan puji Tuhan mereka juga berdiri buat kita. Aslinya kita juga parah. Mereka tahu tapi mereka mencintai kita. Itu yang indah soalnya. Itu yang indah. Ketika pemimpin dan orang yang dipimpin itu saling mengetahui kelemahan masing-masing, tapi saling mencintai satu dengan yang lain. Itu indah banget. Ya Pak ya? Sip. Apa dong? Ya. Siap. Langsung sip aja Pak. Ya itu aja, ya benar. Apa aslinya itu yang ya kita juga masih di daerah itu asli, belum sampai utuhnya. Kita kan masih proses asli ini ya, gimana segala sesuatu yang hal-hal yang apa adanya kita, ya kan. Nah, sama-sama kita mau diproses untuk menjadi utuh. Jadi dengan kita dipercayakan untuk melayani mereka, sebenarnya kita juga diproses. Dengan kesabaran, dengan ini, dengan itu segala macam, akhirnya tanpa sadar kita yang diproses juga. Jadi ya kita bersyukur lah. Semakin seburuknya mereka, semakin kita secepat diproses. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih untuk kalian yang memproses kita ya. Tetap asli tapi masuk ke utuh juga. Karena pasti manusia itu selalu mencari yang namanya rumah sih. Kalau mereka nggak bisa menemukan rumah itu di rumah mereka, ya adanya gereja komunitas itu jadi salah satu wadah di mana mereka jadi asli. Ya, dan itu siapkah kita menjadi rumah? Jadi rumah itu kan tempat pelarian ya. Cuman memang waktu kita di komunitas sebelumnya, kita cuma menerima mereka jadi tempat pelarian. Tapi sekarang ketika kita jadi tempat pelarian, kita latih mereka untuk berlari mengejar kehendak Tuhan. Gemas. Jadi mungkin di situ sih tantangannya adalah bagaimana ya kita punya mindset ini pelayanan seumur hidup. Jadi kalau tiba-tiba pelayan ini udah di sini jatuh lagi, kita nggak akan merasa gagal. Karena menurut kita tugas kita cuma menyiram dan menanam. Pertumbuhan tuh punya Tuhan. Gitu. Jadi kayak megang-megang kamera ini ya, tiba-tiba misalnya dia tiba-tiba jatuh lagi, kita nggak stres lagi. Tugas kita cuma berdiri buat mereka doang. Gitu, kan? Menyiram mereka dengan pecutan ya. Jadi itu mengatur ekspektasi, mengatur nilai-nilai dengan kepada goal. Taruh di mata tuh. Hand sanitizer. Aduh. Ya, ini lihat ini perubahan kameramen nih. Ini yang bikin semangat nih. Iya kan? Kameranya yang berubah atau kameramen yang berubah? Kameranya berubah. Orangnya belum. Yang penting kameranya dulu. Mau lihat dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4 ini kan. Ada berapa tuh kamera? Ada 12 orang ya. Kita banyak sekali. 3 orang. Dengan perubahan mereka ya, kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar kita dipakai buat Tuhan, dan bahkan mereka jadi anggota muda yang terus juga dipakai Tuhan untuk generasi selanjutnya. Jadi pasti. Yes, benar. Sebenarnya kalau dari aku sih, tadi sebenarnya aku udah bilang bahwa people always bahasa Inggris. Orang itu selalu mencari yang namanya rumah yang tadi. Dan muda itu lihat dari awal itu konsisten dengan menjadi rumah ya, menjadi rumah buat banyak orang. Karena waktu orang menemukan rumah, mereka pasti jadi apa adanya. Ya ketahuan asli-aslinya kita semua di rumah kan. Dan gue lihat muda ini benar-benar bukan hanya sekedar rumah tempat orang pulang, tapi rumah menjadi orang benar-benar diperlengkapi. Ya jadi aku sangat yakin, apalagi apa yang sudah kita lakukan ini perubahannya sangat signifikan di beberapa orang. Ya jadi mereka nggak jadi palsu ya. Mama minta palsu, mama minta pulsa. Mereka benar-benar hidup apa adanya dari orang-orang yang mungkin biasanya takut untuk terbuka, kemudian mereka terbuka dengan dosa-dosa yang mungkin gak familiar untuk mereka terbuka di tempat-tempat yang biasanya, tapi di kita mereka terbuka dan perubahannya itu gila sih. Dan apalagi ada nilai-nilai yang ada di muda juga dan tujuannya jelas, itu yang bikin aku pribadi juga sangat yakin sih. Ya dan kayak tiap kali ketemu orang juga perubahan mereka kayak wah luar biasa. Itu bikin kita kayak ya ini ramuan yang ibarat kita lagi coba satu ramuan makanan, terus ini enak banget, terus kita kayak ini nih ramuan ini yang oke banget loh. Ya melalui gereja muda ya, itu aku rasa kayak ini ramuan yang sangat dibutuhkan juga khususnya buat anak-anak muda dan generasi saat ini.
Oke, jadi dari gue pribadi ada cita-cita pribadi di hidup gue yang sudah, sedang, dan juga belum. Kalau memang sudah, ya tentu gue ingin memang melihat anak-anak gue sih. Jadi visi pribadi, mimpi pribadi gue adalah gue melihat anak-anak gue itu berhasil dalam Tuhan, punya keluarga yang akhirnya juga menghasilkan generasi. Itu sebenarnya mimpi utama gue. Tapi mimpi kedua adalah ya gue pengen bener-bener travelingnya, gue pengen bener-bener pergi sama keluarga, jalan-jalan, dan di situ tetap melakukan ministry. Karena gue udah menetapkan gue gak akan pensiun dari pelayanan. Ya, gue terus sampai mati gue akan melayani Tuhan, tapi mungkin bentuknya gue gak akan pernah kotak-kotakan. Ya, pokoknya gue rindu banget traveling kemana-mana sampai tua gitu ya, sama anak-anak gue dan sebagainya. Dan tentunya anak gue yang bayarin, bukan gue lagi. Kalau anak sendiri belum bisa, anak rohani. Ada rohani. Ya. Hai anak-anak rohani. Lalu kalau ketiga itu sih yang sedang lagi Tuhan bangun, itu gue memang punya mimpi bikin sekolah. Ya sekolah tentang love, karena memang Tuhan kasih gue personal vision itu untuk mengembalikan setiap orang kembali percaya sama kekuatan cinta itu. Dan itu sih yang hari ini masih terus gue gumuli. Ya, tapi selama itu belum tercapai ya gue lakukan apa yang di depan mata lah. Khususnya sekarang salah satunya adalah muda yang menjadi satu dedikasi gue untuk bisa melayani Tuhan. Mantap. Siap. Apa? Ya, gue ini dulu suka basket ya. Jadi dulu pengen jadi pemain basket terkenal dan sebagainya. Bajit pelatih basket terkenal, bahkan ingin memiliki klub basket ya. Nah, jadi seperti itu. Terus apa? Ya itu apa mimpi-mimpi. Nah, sejak di muda gini, nah jadi dulu kan kita berpikir terus gimana cara menang, ya kan? Cara menang, bagaimana segala macam, pola segala macam. Nah, setelah masuk ke pelayanan, ada sesuatu lagi nilai yang sudah dapat lebih, bahwa kita sudah jadi pemenang. Nah, sekarang bagaimana kondisinya dulu, bagaimana jadi pemenang, kondisi ini bagaimana hidup jadi hidup sebagai orang pemenang. Jadi apa ya? Jadi ada sambung sih mengenai pemenang itu. Jadi ya apa? Di sini sekarang lebih tekanin mengingatkan bahwa kita ini adalah orang pemenang, bukan cari pemenang lagi. Dulu waktu di klub gitu. Nah, sekarang ya udah sama aja sebenarnya sih, sama juga melayani anak-anak muda, karena dulu juga di klub kan juga melayani anak muda dari SD sampai pekerja lah, pelatih. Mama muda juga. Mama muda belum. Ada kesempatan. Kalau misal dulu pernah ada tuh. Pernah mama muda. Mamut ya. Iya tuh mamut kalau misalnya. Aduh. Selmanggara ya. Kesempatan itu nggak bisa 2 kali. Ya, sekarang dipercayakan anak muda, mau kasih tahu mereka bahwa mereka itu pemenang. Jadi hiduplah sebagai orang pemenang. Itu aja sih di situ. Oke, kalau gua dulu pengen kerja kantoran. Ya, pengen kerja di bank. Sekarang jadi abang. Hai bang. Ya, dulu pengen kerja di bank, tapi sekarang jadi hai bang. Terus pengen juga jadi pemain bola dan juga pelatih bola. Ya karena dulu sempat SMA juga jadi pemain bola, terus kayak pengen banget waktu itu pengen jadi pemain bola juga pelatih bola. Tapi berjalannya waktu ya keinginan itu jelas sudah aku kubur. Jadi pemain bola udah nggak mungkin, jadi pelatih bola kemungkinan. Ya terus kerja di bank juga enggak, aku sudah memutuskan untuk melayani Tuhan. Jadi beberapa mimpi itu udah aku singkirkan, tapi ada satu mimpi yang aku harapkan segera terjadi sih. Yang Pastor Randy bilang, pasangan itu. Karena enak, tadi anakan. Sampai gitu ya? Ada amin. Indonesia Timur ya? Iya, Indonesia Timur tuh ya. Dan juga Tuhan taruh Indonesia Timur. Aku rindu banget untuk berdiri di Indonesia Timur. Makanya aku sampai udah ada planning sampai di usia aku 60 tahun itu. Aku pas aku usia 60 tahun, aku nggak usia 55 tahun. Ya iyalah, kan usia 50 tahun. Jadi pas aku usia 60 tahun, aku benar-benar pengen punya rumah di daerah timur, karena aku pengen dedikasikan hidup aku juga buat orang-orang di Indonesia Timur. Jadi apa yang aku ngalami, apa yang aku alami selama aku di Jakarta, ya pengalaman hidup, aku pengen bagi buat orang-orang yang ada di timur. Yes. Jadi sekarang kita masih dengan tema How will you know each other? Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian yang paling receh? Oke, tes timing kok. Coba dong. Boleh nggak? Receh satu. Receh satu receh ya. Karena muda mau ulang tahun. Pertanyaannya adalah pohon apa yang selalu ada di hari ulang tahun? Apa?
Pohon yang selalu ada di hari ulang tahun. Pohon ulang tahun. Salah. Ayo, ini lucu sekali loh ini. Pohon yang selalu ada di hari ulang tahun adalah pohon tong kuenya. Pohon tong kuenya. Boleh. Pohon tong. Lanjut ya. Oke, pertanyaan kedua. Siapa di antara kalian yang paling jahil? Boleh ceritain kejayaan Kak Radit. Kalau dari gua, kalau mandi dikunci. Kalau mandi tuh harus dikunci. Ya beberapa korban, jadi pernah kemarin ada beberapa anak-anak lah yang nganu ya mandi karena dipikir cuma gua doang di studio 4, jadi pas hari itu masuk dia buka, iya itulah satu dari sekian banyak keusilannya juga. Oyo juga pernah dikagetin juga waktu kita lagi di Lampung ya Pak Soe enggak? Iya. Lagi lupa deh lagi di hotel lah pokoknya. Di hotel. Wah, itu parah sih, paling usil parah. Atau kalau Rondi, gue yang buka pintu sendiri. Iya, kalau dia lagi mandi, ini entah usil atau apa ya, tiba-tiba keluar, tanpa busana guys, joget-joget begini, aduh, rusak TFC, prefrontal cortex rusak. Malum ya, ini ada biji-biji gajah mesti nyangkut. Kacau. Kalian gak nyesel kan? Aduh, kacau nih. Lanjut sekarang pertanyaan ketiga. Siapa di antara kalian yang masa mudanya paling nakal? Iya. Ini. Boleh jadi sendiri kok. Ya. Gua baik. Kita masih batas-batas tertentu. Ya. Nah, Nakal ya, bukan jahat ya. Iya. Oke, sekarang pertanyaan keempat. Siapa di antara kalian yang paling suka ngambek? Ngambek ya. Ngambek. Masih pernah ngambek. Ya kalau dari selama pelayanan nggak ada maksudnya. Kita diri kita sudah mati soalnya. Iya. Bermata kan Kristus. Gua ngambek kesel ya, tapi nggak pernah diekspresikan. Iya, Kita bisa sama, diam. kita Dan gue yakin bisa. mereka juga begitu deh. Boleh. Coba ulangi pertanyaannya, siapa yang suka? Coba. Siapa di antara kalian yang paling suka ngambek? Kristus segalanya. Gila. Raja damai. Jesus be the center of my life. Ya. Kita gak center kok. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Siapa di antara kalian yang paling plan? Good ya. Kita juga semua pelin kadang-kadang. Paling. Apa nih contohnya dari Radit? Pelimpannya itu ya bisa berubahnya kalau yang lain kan hitungannya mingguan, bulanan, kalau lihat detik. Makanya kita selalu kalian sama orang-orang yang stay juga sama kita tuh bisa lagi milih bisa. Sekali meeting 10 kali. Apa ini waktu yang tepat apa cuma? Apa kamu ngomong ini lah? Sekarang pertanyaan ke-6. Iya, sudah. Siapa di antara kalian yang paling lama balas WhatsApp-nya? Paling lama. Gak ada ya. Gue gak pernah ngerasa mereka lama. Responnya bagus. Enggak, ada. Meko Kaunang. Iya, Eko. Sama Arthur. Arthur. Iya. Kita selalu dahulukan sih karena kita rasa pemuda itu prioritas, ya. Jadi kita selalu dahulukan. Jadi gitu. Gak pernah ngerasa ya. Kalaupun kita merasa kayak kok pas hari belum balas, coba aja simpel, cek aja IG-nya pasti lagi live. Jadi pasti ada alasannya. Jadi karena kita tahu semuanya berdiri buat muda, jadi ini salah satu jadi prioritas buat kita. Kayak keluarga chat kita kan kita dahulukan kan. Kalau mantan ya, mantan itu jangan di-maintain. Siapa di antara kalian yang paling perhatian? Iya. Kayak gimana tuh perhatian? Kalau Pastor Radit perhatiannya suka ini dia, kayak surprise. Surprise, benar. Dari aku dulu aku ingat banget awal bertobat. Kok temenin gua ke mall, mukanya kan muka enggak ada niat kayak surprise. Hidungnya enggak bergerak, kan orang ketawa kan. Kalau ini ya terus tiba-tiba pilih aja, kok pilih aja. Gitu pilih aja. Oh masa udah pilih aja. Gua mau berkati lu. Jadi
gue tahu kondisinya dia juga waktu itu lagi nggak muda, tapi entah kenapa memang udah jadi gaya hidup buat dia untuk memberi. Dan bukan cuma gue doang, gue lihat anak-anak juga konsisten digituin sama Pastor Adit ya. Beberapa kameramen di sini langsung nanggung. Karena emang digituin. Kayak kemarin juga. Itu teknik untuk backup pelayan. Baik. Kayak kemarin juga gue lagi habis jalan-jalan ngantar sesuatu buat beberapa anak-anak. Tiba-tiba dia kasih salah satu sepatu favorit gue. Gitu. Jadi termasuk Opa juga sering banyak banget. Ya. Endorse kita. Luar biasa ya, luar biasa. Gitu. Jadi kalau ini masalah hidup lagi ini. Tidak pernah dipromosikan, guys. Kalau temannya banyak. Sikap. Siapa di antara kalian yang paling jago ngegombal? Ya ini kalau gombal. Kalau gombal ini. Gombal. Maju aja lewat gimana nggak gombal? Iya. Kalau gua saking jagonya ya, nggak perlu pakai omongan, nggak perlu pakai main piano, cukup gini. Sayang, langsung. Cukup gini dia, langsung. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Nah, gitu. Langsung. Aduh. Siapa di antara kalian yang paling suka lupa? Ilah, udahlah. Udah. Udah ini si malaikat udah nunjuk gua. Ini malaikat udah lagi nunjuk gua semua ini. Nah, aduh. Wah gila. Memorable. Kalau gue inget banget waktu itu, wah kacau sih. Jadi ada satu kejadian juga. Gua, Pastor Adit sama anak yang tertua ya dari Pastor Adit, Zuzul, kita berjalan kita pergi ke rumahnya Meko kan. Udah biasa Pastor Adit kan on fire kan. Entah lagi di mana, main gas aja tetap ngomongin Tuhan. Jadi gue on fire. Wah gila Tuhan, baik banget. Udah jalan sampai di apartemennya Meko. Kita keluar sampai lobby tiba-tiba kok Zuzu mana? Dia bisa begini lagi. Ngomong gitu gini dong. Zuzu mana? Zuzu udah teriak-teriak karena mobilnya tiba-tiba bunyi. Zuzu ketinggalan di mobil. Zuzu ketinggalan di mobil, istrinya juga pada ketinggalin. Makanya aku sering bawel tuh ke anak-anak yang nemenin Pastor Adit ke pelayanan keluar biasanya. Kalian jangan di sekedar ini perhatiin, kalian harus keluar paling terakhir. Pergi paling terakhir, perhatikan barang-barang penyewa Pastor Adit. Takutnya dia pergi sering-sering hilang. Jadi kita ngerti kalau jalan sama Pastor Adit, kalau dia udah jalan, aku selalu cek tuh. Pasti aku simpan tiba-tiba, kok. Udah Pastor. Oh iya, thank you. Karena kamu ya kita udah tahu. Apa pernah punya pengalaman apa? Ya, sering ketinggalan handphone aja dia. Iya. Parah sih. Udah jadi budaya tuh. Iya. Turun lagi ya, udah mulai turun. Iya, turun banyak anak-anak juga kayak gitu. Arthur semua kayak gitu. Karena emang kebanyakan handphone Pastor atau gimana? Oh iya. Banyak pikirin jiwa-jiwa. Baik. Oke, Master. Balik lagi di segmen ketiga nih. Sekarang kita bakal main lagi games. Game. Namanya Tantangan Muda. Tantangan muda. Wow. Tap. Tapi nggak ada apanya nih kita toolnya. Ya pakai apa alatnya? Nah itu Master kita nggak ada nih. Kurang rohani. Udah kita pakai kuasa kita ya. Pakai Place, Power and Authority. Come on. Matius 18. Come on. Sudah. Come on. Oke? Ya udah kuasa siapa dulu, Pak? Lu deh, apa? Doain aja dulu nih. Iya. Apa dulu? Apa dulu? Sini Pak. Hadirkan di sini apa? Sikal Pak. Apa? Lah. Masa Wasit kita nih. Lapangannya ada nih. harus pakai kuasa wasit? Salah. Balikin dulu. Buat. Pakai. Baik banget gue ya. Sepatu kayak apa gede banget. Nyalain. Oke. Loh, kok nggak ada? Apa ini? Salah. Kok pakai begini? Salah lagi. Aduh. Salah nih, usah begitu kuasanya. Gila, ini Kuasa nggak tepat sasaran. Ini Iya. dong. Oke. Oke. Kita karena muda ulang tahun 4 tahun. Ya. Kita hitung sampai 4. Oh iya. Oke, siap. 1. Dari 5. Kelebihan. Oke. 1, 2, 3, 4. Gila. Banyak loh ini. Gila lihat ya. Kuasa guys ya. Para wanita Dicemil, dicobain dulu. bukan cemilan apa? Salah ya. Bukan cemilan ini apa? Oke, karena gamenya udah ada, jadi di Oke. situ ada 3 challenge dan 3 question. Jadi itu ada 3 warna, ada merah, hijau, sama biru. Oke. Boleh paste record. Oke, baik. Biru. Oke.
Baca? Baca. Oh, gampang. Ada lebih sulit nggak? Terlalu mudah. Itu dari netizen. Oke, tantangannya adalah coba sebut 1 biru sampai 10 biru dengan cepat. Apa itu? Ini. Oke. 1 biru, 2 biru, 2. Ntar loh. Ngomong sih lo. Iya, ngomong ya. Angku emang nggak boleh dalam Tuhan ya. Nggak, aku rendah hati Tuhan. Nah, bisa nih berarti. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Siap. Oke. Boleh lanjut. Lanjut. Ini yang gulungan ya? Bebas, bebas. Bebas. Gulungan Taurat ini ya? Ya. Ini merah nih, berani bold, bold. Ini banyak lagi, ada 2 lu. Gila kali deh. Aduh. Baca, Pak. Pakai kaca pembesar apa? Iya. Pasonate. Impersonate. Impersonate 2 pastor lainnya. Tidur kita berdua. Tidur kita berdua. Waduh. Oke, dari Tidur siapa dulu nih? Mas Radit. Kamu sondan. Iya, ayo, Pak. Oke, Iya, pastor iya. Radit dulu. Tidur pastor Radit. Tidur Pastor Radit dulu. Gini ya. Oh gitu aja. Oh iya gitu ya? Gitu Iya aja. gitu. Itu aja. Oke, aduh. Gua, Pak. Pastor Riko. Ya. Pastor Riko biasa begini-begini. Gimana? Ya. Jadi, Ya. jadi yang perlu nomor saya, wanita-wanita bisa telepon ya. Mantap. Siko. Warna hijau. Tangannya tuh nih. Oh, harus hijau. Oh, mungkin sama. Yang beda-beda. Oh, hijau-hijau, merah-merah. Oke, seberapa berartikah muda untuk kalian? Muda seberarti ya gue sempet ada waktu-waktu di mana Joanna gak setuju gue pelayanan. Ya akhirnya gue sempet berhenti pelayanan sejenak untuk menjelaskan kepada Joanna pentingnya pelayanan. Karena buat gue gak ada yang bisa bertin gue pelayanan. Tapi kalau memang keluarga pikir keluarga itu menjadi apa ya? Kalau memang pelayanan gue menjadi batu sandungan, berarti demi pelayanan ini ya gue harus melayani keluarga gue supaya gue bisa mengerti. Jadi buat gue muda is very important sampai gue harus do everything I can supaya gue bisa melayani lagi. Bahkan Mama Jo sekarang yang support banget pastor ya. Oh bahkan sekarang Mama Jo yang pas di Bandung yang dia dibilang. support, terus dia sekarang pegang finance, makanya kadang-kadang gue bilang, Jo ambil dikit uang. Enggak. Gitu. Kalau teman-teman sekolah tanya seberapa penting, kalau teman-teman belah ini di sini, Ada darah. keluar darah. Keluar darah doang ya lah, coba aja keluar darah pasti. Oke. Terus Riko lagi Aduh. warna biru tadi. Biru ya? Iya. Oh, nggak boleh berubah ya? Oh, enggak kayak kasih Tuhan, Pak. Ya, benar. Oh, ini. Tuhan nggak boleh berubah, kasih kita bisa berubah. Aduh. Luar biasa, Opa. Sesat dikit, sesat Opa cemil dulu nih, Pak. Opa lagi lucu loh, Pak ini. Oke. Program apa yang ingin kalian lakukan ke depannya? Oke, programnya yaitu Muda akan go online. Yeay. Ya, jadi Muda akan banyak launching program-program yang selama ini ada ke online, yaitu di Instagram sama juga di YouTube. Jadi ini program kita bareng-bareng ya, khususnya para jemaat muda ini yang sedang kita rencanakan, dan dalam perjalanan juga kita akan terus belajar ya, tentunya sangat bergairah aja untuk benar-benar muda bisa go online dan juga menjangkau seluruh Indonesia. Gitu. Mantap. Enak Apa? apa? Ini relieving banget dari tadi. Bener-bener. Aduh. Pak. Apa? Iya, enak banget. Merah ya? Oh, gua biru ya? Wow. Kok nempel-nempel deh, hebat juga ya. Ada ilmunya deh. Iya, wow. Bukan Spiderman. Apa harapan kalian buat muda ke depannya? Apa harapan kalian buat muda ke depannya? Apa harapan kalian? Ya bukan. Harapan kita yang terus dipakai Tuhan ya, khususnya buat anak-anak muda ya. Jadi ya apa? Jadi ya untuk itu mesti ada regenerasi di muda, supaya nextnya anak muda berikutnya kalian yang bisa. Iya. Nanti mereka yang akan di sini. Supaya kita pensiun di pantai kipas-kipas. Ada yang mijit lagi samping. Tommy pijatnya sakit. Gak ada mesra-mesranya tuh gak dipijit tuh. Nyanyi balonku dengan huruf E. Untung terlalu muda buat Mas Radit. Belen ke e dele me
Repe repe wernene. Ayo tepuk tangan. Mere mede kelebe. Heje bere. Ayo. Tadi salah Mas Sol. Salah ya. Hijau kuning kelabu bukan merah muda dan biru. Nanti balonnya nggak pecah, hijaunya nggak ada. Gitu. Oke. Kita akan closing. Baik. Masing-masing investor diminta buat memberikan pesan singkat untuk orang-orang yang sudah berdiri buat Muda sampai saat ini. Dari apa? Ya, yes. Siap. Oke, pertama ucapin terima kasih buat yang sudah mau berdiri buat Muda bersama-sama kita, dan ya kita juga terus mau memberi semangat supaya kalian terus, karena ini adalah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi terus semangat, jangan pernah putus asa. God bless. Siap. Kok pakai yang muda berkat ya? Aduh. Ya kalau gua Muda ini keluarga ya. Jadi bukan punya kita, bukan punya satu orang, tapi punya kita bersama. Dan gua sih bersyukur ya, khususnya bukan hanya buat orang-orang yang berdiri sejauh ini. Tentu aku sangat senang banget buat teman-teman khususnya yang sudah berdiri sejauh ini, tapi buat para teman-teman kita dulu yang pernah bersama-sama dengan kita di waktu muda-muda awal ya. Kangen banget tadi aku pas lagi lihat-lihat laptop. Nah terus aku bisa lihat laptop, ya iyalah. Lihat laptop, lihat TV. Jadi aku lihat video-video lama, terus foto-foto lama, kayak kangen aja sama anak-anak yang lama. Aku sih mau mengucapkan terima kasih buat anak-anak lama juga yang sekarang mungkin sudah tidak ada bersama-sama dengan kita di Muda, yang sudah memberikan waktunya, tenaganya buat Muda dan Muda sejauh ini juga karena kalian juga. Dan juga buat anak-anak yang sudah berdiri sejauh ini bersama-sama dengan Muda, aku terima kasih banget buat kalian, karena ya dengan setiap kelemahan kita ya, dengan setiap kekurangan kita, kalian tetap mencintai kita. Ya, dan aku lihat kalian tuh bukan hanya sekedar mencintai kita secara personal, tapi kalian juga mencintai Muda. Ya nggak mudah juga buat kalian, khususnya buat para tim yang benar-benar volunteer ya, membantu dengan sekuat tenaga kalian. Kalian benar-benar berikan banyak usaha buat Muda, sehingga sejauh ini Muda ada benar-benar karena kolaborasi kita semua. Ya karena keluarga yang ada di Muda saling menopang satu dengan yang lain, dan kita saling mencintai satu dengan yang lain, sehingga kita bisa bertahan di tahun yang keempat ini. Woo! Thank you guys. Alright, buat teman-teman, ya gue mengucapin terima kasih banyak untuk dedikasi kalian yang telah melayani tanpa pamrih. Yes. Kalian keren banget, gue ngeliat bener dedikasi kalian itu above reproach lah. Itu benar-benar nggak bisa ditandingi ya, keren banget. Kita sebagai gembala, kita cuma perlu satu hal sih. Kita cuma perlu kalian percaya. Ya, we need you to trust us to lead you. Karena kami butuh kesepakatan dari teman-teman untuk percaya sama kita, untuk bisa melayani, untuk bisa membangun kalian, dan bisa memimpin kalian untuk menjadi apa yang Tuhan rindukan supaya kalian bisa sampai ke situ. Karena tanpa si izin kalian, kalian tetap akan bisa lihat kekurangan kami, kesalahan kami, kalian bisa lihat. Kita nggak bisa janjikan kita menjadi gembala yang sempurna. Kita nggak mau jadi gembala yang sempurna. Kita mau jadi teman, jadi keluarga yang terus berdiri sama kalian untuk sama-sama meraih visi yang Tuhan sudah percayakan sama kita. So, buat kita semua sih, buat Rico, Vero, kita semua cuma butuh satu, trust. Dan mustahil kalau nggak ada kasih di situ. Dan gue rasa inilah dasar utama dari Muda, yaitu love. Dan di mana ada love pasti ada trust. So, thank you guys, thank you banget. God bless you. Maafkan We juga love ya. you. Yes. Ya, maaf juga. Itu juga. Ya, gue mau minta maaf karena gue nggak pernah salah ya. Mohon maaf banget. Itu kesalahan yang pertama. Jadi kita minta maaf banget gini. Kalian pasti akan merasa, kalaupun belum, tapi ada waktu-waktu kalian akan tidak diperhatikan. Kalian akan seperti kayak tidak diperhitungkan. Tapi karena memang kita terbatas. Kita bergerak karena kemana Tuhan bawa kita. Yang namanya hubungan ya. Hubungan tuh natural banget. Gue lagi deket sama Rico, ya gue akan sama dia terus. Gue akan sama dia terus. Jadi yuk, mari itu tadi, trust us. Percayakan kita sedang memimpin, dengan memimpin yang lain, kita sedang memimpin kalian juga sebenarnya. Mungkin itu sih ya, kita minta maaf kalau kita pasti bikin kesalahan dan kita terbatas banget.
dari tindakan sama perkataan mungkin yang kurang berkenan dari teman-teman, tapi ketahuilah hati kita itu sayang banget sama kalian. Ya sayang banget sama kalian. Terusnya buat kamu. Iya kamu. Di antara kamu nonton ada kamunya Rico. Iya. Kamu perlu respon aja. Kamu lagi. Ya, jangan lupa juga join Aprum kok. Ya, ya. Jam 9 malam di YouTube ya. Ya, jadi teman-teman, mari kita sama-sama satukan hati kita untuk merayakan ulang tahun muda yang keempat ini dengan menyembah Tuhan, dan kita satukan hati kita untuk bersama-sama dengan tim Praise and Worship kita, tim 5, untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan karena kita saat ini ada sampai saat ini tentu karena perkenanan dan pertolongan Tuhan. Gitu Pak ya. Bapak mungkin bisa tutup dengan proklamasi. Deklarasi iman. Oh iya, panjang. Sama satu lagi yang paling penting. Jangan andalkan kami. Jangan andalkan kami. Kami cuman orang yang terlalu sempurna aja. udah bagus. Ya, kami benar-benar gak ada bedanya sama kalian. Kita sama-sama sedang berjuang. Jadi bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita saling menggantungkan diri ya, saling bergandengan tangan. Jadi tentu ada masa-masa di mana gue lemah, gue butuh banget Rico. Ada masa-masa kita bertiga lemah, ya kita butuh kalian. Help us gitu. Jadi kita benar-benar saling mempercayai, saling bergantung gitu ya. Tapi yang pertama dasarnya adalah kita coba bergantung sama Tuhan. Yes. Oke, thank you. Ya, happy anniversary. We love you so much. Bye-bye. Thank you banget buat kita semua ya. Thank you guys. Tahun yang keempat. Aku baru ada 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ulang tahun. Yes. Amin. God bless you. Bye. Selamat ulang tahun buat muda yang keempat. Hello muda untuk Indonesia, makan bihun pakai ketupat. Selamat ulang tahun yang keempat. Semakin dewasa, semakin bertumbuh, karena gue yakin Tuhan akan kasih tanggung jawab yang lebih buat lo. Bukan hanya buat Jakarta, tapi buat Indonesia. Doa saya buat Pastor Raditya dan Joanna dan family dari muda untuk melahirkan generasi new creation yang siap menghadapi new normal ke depan. Saya percaya di waktu ke depan ini Tuhan akan mencurahkan kreativitas ilahinya kepada kalian semua untuk berjalan dalam sebuah new direction yang akan membawa muda memenuhi tujuan khusus sesuai dengan kehendak Tuhan. Gue berdoa khusus buat ulang tahun yang keempat ini, biar kiranya Tuhan terus pakai JKI Muda untuk menjangkau banyak jiwa, untuk memperlengkapi jiwa-jiwa dan juga mengutus jiwa-jiwa ke tengah dunia menjadi para pemimpin muda yang akan membawa perubahan di tengah-tengah generasi ini. Kita bersyukur banget bisa melihat betapa Tuhan menyertai perjalanan muda selama 4 tahun ini, dan kita bersyukur banyak jiwa yang diubahkan oleh Tuhan menjadi utuh dan asli di dalam Tuhan. Ya, dan kita juga berdoa bahwa Tuhan terus menyertai muda, Roh Kudus terus pimpin dengan pencerahan yang baru, dengan visi yang baru dari Tuhan. Terus berdampak dan jadi berkat buat generasi. Untuk terus jadi rumah bagi generasi ini, untuk terus lihat generasi ini dipulihkan, dimuridkan, dan bahkan terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Kasih karunia Tuhan terus tercurah atas kalian, sehingga kalian bisa jadi gereja buat masa depan, gereja buat generasi berikutnya yang luar biasa, menyatakan kasih Allah, menyatakan Injil buat banyak orang. Thank you so much buat dedikasinya buat Indonesia. Dan yang pasti wish-nya terus menjadi berkat buat anak muda, dan pastinya menjadi teladan buat mereka di luar sana yang nggak tahu mau kemana dan berdiri buat generasi ini. Aku akan selalu ada untuk muda, berjuang untuk muda, bertumbuh dan berkarya untuk muda, bertumbuh bersama muda, bangun Indonesia menjadi lebih baik. Gue akan terus berkomitmen untuk menghidupi Yesus Kristus bersama-sama dengan muda. Aku akan selalu berenang dan berenang. Gue pengen banget terlibat di lagu muda yang berikutnya. Akan selalu ada ruang di hati aku untuk berproses, berdiri, dan berjalan bersama dan untuk muda. Gue akan siap melayani Tuhan. Aku akan terus berjalan, diasah, dipertajam, diperlengkapi, bertumbuh, dibentuk, dan menjadi murid Kristus, berdiri dan berjuang untuk disempurnakan dalam Kristus bersama-sama muda. Gue kangen banget worship sama muda sih. Terus berbuat bersama muda. Gue mau diajar di muda
Siap untuk menjalankan visi yang Tuhan kasih melalui muda. Dan bersama muda menjadi berkat. Kerinduan kami adalah supaya sama-sama bareng muda untuk terus bersinar, membawa terang Kristus buat Indonesia. Amin. Gue akan berdiri, berjalan, dan tumbuh bersama-sama untuk muda. Akan menyaksikan masterpiece-nya Tuhan lewat teman-teman semua. Gue akan terus melayani untuk muda. Dan gue selalu bangga bisa ada di keluarga muda. Muda menjadi